Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali di dalam program Awali Bersama dengan Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian yang saya ambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22 berkata, "Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, 'Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.' Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi di sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia." Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan kita pada hari ini saya memberikan sebuah judul, yaitu Allah penuh dengan kejutan. Kejutan, sebuah kejadian yang tiba-tiba terjadi, walau disengaja ataupun tidak sengaja terjadi. Kejutan ini ada yang bersifat menyenangkan, ada pula yang tidak. Kejutan ada yang menggembirakan, ada pula yang tidak. Kejutan ada yang diharapkan, ada pula yang tidak. Setiap orang pasti senang jika mendapatkan kejutan yang baik, tapi sebaliknya dengan kejutan yang tidak baik. Ya, kejutan memang tidak bisa kita tebak dan tidak bisa kita prediksi kehadirannya. Anehnya, Tuhan kita juga merupakan Tuhan yang penuh dengan kejutan. Panggilannya, rancangannya, kasihnya, bahkan ujiannya sekalipun juga penuh dengan kejutan. Kejutan itu terjadi pula pada keempat murid Yesus yang pertama ini. Begitu terkejutnya mereka pada waktu mereka sedang menjalankan aktivitas mereka sehari-hari, menjalankan profesi mereka. Tiba-tiba sang guru itu, Tuhan Yesus itu, datang menghampiri mereka. Bahkan tidak hanya menghampiri, tetapi mengajak mereka untuk mengikutinya. Sontak saja, seketika itu juga keempat murid ini meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana dengan kita? Bagaimana respon kita saat menerima kejutan dari Tuhan? Terkhusus, kejutan itu adalah sebuah pekerjaan pelayanan yang besar yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian mau meresponi, mau terlibat aktif, mau bersukacita menerima kejutan daripada Tuhan itu? Ingat, setiap rancangan Tuhan itu penuh dengan kejutan. Mari kita sama-sama merenungkan kejutan-kejutan yang Tuhan telah dan akan hadirkan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, kejutan yang diberikan Tuhan kita adalah kejutan yang bertujuan untuk meninggikan dan memuliakan namanya, sampai seluruh bumi mengenal tentang Tuhan Yesus. Ya, nikmati kejutannya dari Tuhan, dan ingat, kejutannya Tuhan itu adalah kejutan yang bertujuan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bukankah itu tujuan kita sebagai seorang Kristen? Untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu,
Terima kasih atas setiap kejutan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa sadar bahwa kejutan yang dari-Mu adalah kejutan yang indah. Kejutan dari-Mu adalah kejutan yang penuh dengan damai sejahtera. Kejutan dari-Mu bukanlah kejutan yang kecelakaan, kejutan yang tidak mengenakan, tetapi kejutan dari-Mu adalah kejutan yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat meresponi, untuk kami dapat terlibat aktif, untuk kami dapat terus bersuka cita pada waktu kami menerima kejutan-kejutan dari Engkau. Terima kasih atas setiap perancangan-Mu. Terima kasih atas setiap pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk setia, untuk mau aktif di dalam pelayanan, untuk mau terlibat penuh di dalam apa yang dapat kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami menjadi hamba-Mu yang setia, menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang sampai seluruh dunia ini mengenal Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.